Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Kalau berkaca pada kendaraan begitu ya smart listeners, ketika kita mungkin lagi jalan, kita tahu ada bensin yang mungkin kurang dipenuhi gitu, atau harus mengisi bensin terlebih dahulu, atau akinya mungkin bermasalah, atau mungkin terasa ya rodanya mungkin ada yang kempes dan lain-lain. Tapi kalau emosi, apakah kita sudah tahu, oh ya ini tombol marah saya, oh ini akan membuat saya senang. Apakah kita sudah memiliki indikator emosi tersebut? Selamat pagi Smart Listeners, di pagi hari ini kita akan membahas itu semua dalam program Smart Emotion. Dan saya Tasya Rustama akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Kita akan berbincang bersama dengan Master EQ Indonesia, Bapak Anthony Dio Martin, Bapak Emosi Smart FM. Halo Pak Anthony. Hai Mbak Tasya. Hai Smart Listener, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, senang sekali Kamis pagi, Kamis cerdas emosi. Dan mudah-mudahan Anda dalam kondisi yang segar, antusias, dan bersemangat dimanapun Anda berada saat ini. Yes, terkhusus di hari ini ya, walaupun gak dibatasi harus hari apa begitu kan. Iya, nah, benar. Namanya memulai hari Pak Anthony, kita kan harus memulai dengan positif, dengan menyenangkan. Banget. Karena Pak Anthony juga pernah bilang, ketika hari itu dimulai dengan bad, ya otomatis semuanya panjang hari, betul, mood kita akan sangat terpengaruh oleh kondisi kita pada pagi hari tersebut. Oke, jadi ayo dikumpulkan Smart Listeners, energi positifnya, energi menyenangkannya gitu, mood happy-nya begitu ya Pak Anthony, agar seharian bisa lebih happy lagi dalam menjalani aktivitas Anda. Namun Pak Anthony, kita ngomongin seputar emotional dashboard, di mana ini ngomongin seputar indikator kecerdasan emosional. Namun kenapa sih membawa topik ini di hari ini? Oke, ya. Jadi gini, seringkali kalau di training Smart Listener, pertanyaan yang banyak kami terima itu adalah, Pak Anthony kan mengajar tentang kecerdasan emosional. Bagaimana sih kita bisa tahu seseorang itu dikatakan IQ-nya itu bagus atau enggak? Indikatornya dong seperti apa? Nah, dan dalam pergaulan sehari-hari, bahkan kadang-kadang dalam postingan, seringkali juga muncul melalui DM pertanyaan-pertanyaan yang kurang lebih sama. Pak, kalau saya ingin tahu nih ya, bahwa saya dalam posisi cerdas emosi atau enggak, ada nggak sih alat ukurnya atau indikator saya untuk mengatakan bahwa oh ya saya dalam kondisi cerdas emosi. Nah, itu sebabnya kenapa pada kesempatan pagi hari ini 1 jam ke depan kita mau bahas nih tentang bagaimana Smart Listener Anda bisa tahu. Jadi indikatornya apa? Ketika Anda bisa mengatakan oh iya, berarti berdasarkan apa yang dikatakan oleh Pak Anthony Dio Martin, berarti saya lumayan nih, kecerdasan emosional saya, level saya lumayan. Nah, dalam kesempatan ini kita secara khusus kita akan bicara apa sih indikator-indikatornya. Jadi benar-benar ukuran yang kita pakai. Nah, bahan ini dan beberapa kali di training seminar juga menjadi salah satu kunci penting yang diberikan kepada peserta sebenarnya, supaya mereka bisa tahu oh iya ya, berarti selama ini IQ-ku saya bagus atau enggak, saya mengalami peningkatan atau enggak, ukurannya apa. Nah, itu yang menjadi titik penting, titik kunci yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Yes, karena itu merupakan sesuatu yang abstrak begitu ya Pak Anthony, nggak bisa dilihat secara fisik tapi bisa dirasakan. Betul. Namun apakah ini seperti IQ yang ada angka-angkanya begitu, dan kalau IQ setelah dites begitu kan, itu kan bersifat lama begitu kan? Atau sebenarnya IQ ini sebenarnya bisa fluktuasi atau naik turun, namanya mood kan, itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Gimana sih konsepnya Pak? Ya, itu sebabnya kenapa pada pagi hari ini kita menggunakan istilah dashboard. Ya, jadi kalau kita tanya kepada Anda, Smart Listener, ketika Anda mendengar kata dashboard, pertama kali yang terlintas di pikiran kita adalah mobil. Iya. Sebenarnya motor juga punya dashboard juga sebenarnya. Cuman biasanya dikaitkan dengan mobil. Karena panelnya lebih besar. Sebenarnya dashboard motor juga ada kan sebenarnya indikator-indikator itu. Dan dashboard ini apa? Bukan cuma sekedar pajangan. Dia ada angka-angka di situ dengan berbagai ukuran. Dia memberikan informasi kepada kita. Dan real time. Karena dia akan langsung memberitahu kepada kita bagaimana situasi kondisi kita pada saat itu juga. terkait dengan kendaraan kita. Jadi dia memberikan feedback langsung buat kita, dan
dari informasi ini kita langsung bisa menentukan, apa yang mesti saya lakukan next? Apakah saya mesti memperlambat karena ini udah terlalu cepat nih, atau saya masih bisa oke lah, masih normal, batas-batas kecepatan normal. Atau misalnya contoh, dashboard juga memberikan informasi seperti bensinnya masih ada atau enggak. Ini jangan-jangan sampai kita melakukan perjalanan tahu-tahu bensinnya nggak cukup lagi. Biasanya kan kita akan melihat ke dashboard. Jadi dari informasi ini kemudian memberikan kepada kita banyak pemikiran dan pertimbangan berikutnya apa yang kita mesti lakukan. Nah, hal yang sama juga akan kita praktekkan dalam kaitannya dengan kecerdasan emosi. Nah, inilah yang akan kita pakai sebagai salah satu indikator untuk pengukuran buat kita, Mbak Tasya. Oke, menarik ya. Kalau kita mikir atau membayangkan dashboard begitu kan, di situ ada bensin, indikator bensin, ada indikator speedometer. Betul. Kemudian aki begitu kan. Kemudian kalau andai kata ada masalah atau mungkin air untuk radiator ya kan. Itu radiator juga, atau air untuk wiper. Wiper itu kan ada juga kan. Betul. Nah, berarti ini bisa kita pakai begitu ya Pak Antoni untuk bagaimana persis mengukur sebenarnya tingkat emosi kita tuh seperti apa. Betul. Namun sebelum kita detail ke sana Pak Antoni, saya izin untuk share dulu pertanyaan di kesempatan pagi hari ini. Smart listeners, pernah nggak sih Anda merasakan ketika emosi Anda tuh lagi nggak baik-baik aja? Nah, gimana tanda-tandanya? Mungkin Anda punya warning khusus sendiri begitu kan? Kalau saya sudah begini tandanya nih saya udah mulai mudah ke-trigger nih. Atau mungkin kalau seperti ini saya gampang marah nih. Mungkin Anda bisa sharing bersama dengan kami ya di 0812 11 12 959 atau YouTube channel Radio Smart FM tersedia di sana. Anda bisa berkomentar, mungkin bertanya ataupun mungkin menjawab pertanyaan dari saya. Pernah nggak sih Anda merasakan ketika emosi Anda sedang tidak baik-baik saja? Apa tanda-tanda yang Anda kenali? Oke, Pak Antoni, kita bahas sedikit aja kali ya sebelum nanti kita lebih mendetail lagi di sesi selanjutnya. Silakan. Apakah dashboard kendaraan itu bisa jadi indikasi ya di dalam kita menjalani keseharian? Yes, betul. Terutama dalam kesempatan ini kita nggak usah bahas semuanya karena kan sebenarnya kalau kita bicara mengenai indikator itu kan banyak, ada tachometer, ada putaran mesin dan sebagainya. Wow, kalau dibahas itu bisa detail banget. Tapi pada kesempatan ini, yuk kita bahas paling nggak ada 4 deh. Kan di situ ada tadi Mbak Tasya udah secara umum yang kita kenal kan ada, kita bisa melihat kecepatan kendaraan kita bisa melihat bensinnya kita bisa melihat temperatur mesinnya atau kondisi olinya gimana. Paling nggak 4 itu. Nah, 4 hal ini juga kita bisa kaitkan dengan kecerdasan emosi. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Saya jadi ingat betapa pentingnya kendaraan ini. Saya masih ingat. Untung nggak pernah saya alami sampai mogok. Jadi waktu itu bensin, kayaknya oke lah gitu loh. Dan padahal udah tinggal 1 strip. Kayaknya oke lah pertimbangan gitu loh. Tahunya macet. Astaga, kita itu udah menyetir dengan kondisi deg-degan. Astaga, ini pom bensin mana gitu. Untung itu last minute banget gitu. Waktu masuk akhirnya dapat pom bensin itu, itu kan, wah Pak ini kosong banget ya Pak. Dia nggak tahu ini nyaris kita nyaris kita mendorong mobil kita. Mungkin ini sering banget juga dialamin Pak Antoni sama yang punya EV. Kan, bener. di mana harus cari charging station yang tentu saja itu belum tersebar kan. Iya betul. Jadi deg-degannya berasa. Betul, itu lebih deg-degan lagi gitu. Karena pom bensin, tapi kan belum tentu bisa ada chargernya. Bener. Kita akan lebih detail ya seputar hal itu. Sebenarnya hubungannya apa sih ya Smart Listeners? Bensin, kemudian tadi oli kan, speedometer. Iya, itu terhadap kehidupan kita. Apakah mencerminkan sesuatu atau seperti apa? Kita jadi dulu sinak untuk satu sesi selanjutnya. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur,
manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Emotion. Di pagi hari ini kami membahas sebuah topik yang penting banget Anda ketahui, Smart Listeners. Apalagi jika Anda ingin tahu sebenarnya level EQ Anda tuh di mana sih? Apakah cerdas secara emosi atau justru IQ-nya jongkok begitu kan kalau kita ngomong kan. Ini tentu bisa menjadi indikator Anda karena kita berbicara seputar emotional dashboard, kenali 4 indikator kecerdasan emosionalmu. Anda yang ingin bergabung boleh menjawab pertanyaan dari saya. Pernah nggak sih Anda merasakan ketika emosi Anda tuh lagi nggak baik-baik aja? Gimana tanda-tandanya? Bergabung di 0812 11 12 959 atau YouTube channel Radio Smart FM. Oke, Pak Antoni, apa Yes. hubungannya poin-poin tadi begitu ya? Betul. Jika diibaratkan atau disambungkan dengan kecerdasan emosi, indikator-indikator ini, silakan. Oke, so mari kita bahas satu demi satu indikator penting ini. Sampai ketika di kelas kecerdasan emosional, saya seringkali mengingatkan kepada para peserta dan saya mengatakan, hanya dengan melihat indikator-indikator ini saja, saya bilang, saya bisa tahu dan bisa meramalkan bagaimana situasi kondisi Anda terutama di tempat kerja. Karena itu sebenarnya menunjukkan kepada kita bagaimana kondisi kita, motivasi kita, situasi kita, mood kita, dan sebagainya. Nah, apakah itu? Mari kita bahas keempat yang kita sebut sebagai indikator penting ini. Jadi, kan pertama-tama itu ada apa sih? Bensin. Bensin itu kan menunjukkan berapa banyak bahan bakar yang tersisa. Kalau udah habis ya udah kendaraannya nggak bisa jalan gitu, ya, so simple. Yang kedua, kita bicara mengenai temperatur kan, mesinnya itu panas atau enggak? Kalau mesinnya panas kita mesti dinginkan, kalau enggak mesin bisa meledak, ya. Dan yang ketiga, indikator yang penting itu adalah speedometer. Biasanya kalau kita melaju kadang-kadang kita udah nggak sadar, tahu-tahu kecepatan udah 120. Itu udah melayang tuh mobilnya tuh. Iya, apalagi mobil lebih Udah kecil. limbo, iya. Betul, ya kena angin itu udah mulai oleng-oleng tuh. Ya, atau misalnya contoh ada fitur-fitur lainnya sebenarnya, ya, yang akan kita bahas juga adalah oli, ya, kita nggak perlu ganti oli tiap hari sih, gitu. Ya kecuali kaya banget gitu. Pak, kalau saya mau ganti oli tiap hari, emang kenapa? Ya boleh aja sih gitu. Tapi kita tahu itu harus ganti. Karena itu kan perlu mesin untuk mesin. Ada masa-masa di mana kita harus melakukan. Nah, ini ada hubungannya. Sebab ada seperti yang saya bilang, masih ada takometer untuk putaran mesin, ya, dan lain-lain. Nah, apa hubungannya dengan kecerdasan emosi dari elemen-elemen itu? Bensin. Jadi bensin buat kita itu melambangkan apa? Energi level. Ya. Karena apa? Itu menunjukkan berapa banyak energi yang tersisa. Ketika bensinnya masih full berarti kita masih energi kita masih tinggi. Ya, kita masih punya banyak energi, antusiasme dan sebagainya untuk melakukan ini itu. Karena kita masih
penuh dengan antusiasme dan energinya masih ada. Makanya kenapa kita menyebutnya ini diibaratkan seperti kayak ya tangki bensin gitu ya. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai termometer, suhu dari mesin, ini kita bisa ibaratkan juga adalah dengan level emosinya kita. Apakah emosi kita lagi high, lagi merah, penuh dengan kemarahan, itu kan dianggap tuh hot tuh, panas tuh. Ataukah mesin kita itu dalam kondisi dingin, ya. So idealnya adalah kita mengatakan bahwa ya kalau baik, kalau bisa itu ya dingin lah, ya dingin berarti mesinnya dalam kondisi oke untuk berjalan gitu. Kalau panas itu takut tahu-tahu meledak gitu. Atau, nah itu yang saya paling suka nomor 3 itu adalah ukuran ketika speedometer yang sering kali biasanya kalau kita bawa kadang-kadang sesekali kita akan melihat ini kecepatan kendaraan kita berapa ya. Karena kadang-kadang kan persepsi orang bisa beda-beda. Kita merasa kecepatan kita rendah, tahu-tahu udah begitu tingginya gitu ya. Dan kadang-kadang itu bisa berbahaya. Nah ini kita kaitkan dalam kehidupan kita itu, kita kaitkan dengan level stres. Ya level stres ya. Kalau apa yang terjadi ketika speedometernya 0? Berarti kan kendaraannya berhenti. 0 kan? Nggak jalan. Ya. Berarti nggak stres dong Pak? Ya, berarti bukan berarti juga gitu. Kadang-kadang tanpa stres. Bagus atau enggak? Enggak. Jadi nggak ada dorongan ya? Yes. Banyak orang yang seringkali di kantor mungkin karena saking banyak kerjaan, keluhannya adalah begini, smart listener ke saya. Martin, aduh, saya tuh pingin liburan panjang kemana kayak gitu. 1-2 hari masih oke. Setelah seminggu udah masih liburan, mulai stres, lupa saya stres banget. Liburan, stres karena liburan. Karena nggak ngapa-ngapain kan, nggak ada pekerjaan, nggak ada tantangan, itu juga bikin stres. Jadi kita bilang speedometer rendah bukan 0, bukan berarti bagus juga gitu. Kita butuh kecepatan tertentu supaya kendaraannya jalan, supaya kendaraannya itu bergerak. Makanya di dalam, kalau kembali lagi ke pelajaran tentang stress management, kan kita mengenal 2 jenis stres. Ada stres yang bagus kita sebut sebagai eustress, ya. Ada stres yang jelek yang kita sebut sebagai distress. Ya. Eustress itu stres yang kadang-kadang kita masih butuhkan gitu loh. Yang membuat kita oke lah, tantangan yang membuat kita akhirnya yuk mari kita lakukan sesuatu dan kita merasa excited gitu. Karena dalam logika kita adalah kita masih bisa mengejar itu, masih bisa melakukan itu. Tapi kalau udah distress, wah itu udah levelnya tinggi. Kalau kita ibaratkan dengan speedometer itu udah kecepatan tinggi banget. Udah sampai yang merah itu ya. 150 udah itu dan ya tergantung sih itu Anda bisa menerima itu atau enggak. Tapi mostly manusia normal udah nggak akan bisa tahan lagi dengan misalnya udah kecepatan 60 aja itu butuh awas aja gitu. Tapi ada beberapa teman-teman 160 nggak ada apa-apa gitu. Belum merah. Nah, sama artinya gini loh. Kita butuh speed kecepatan tertentu. Oke lah, kalau buat saya sih ya, smart listener, karena saya bukan tukang ngebut. Ya. 60 sampai 60 120 itu batas-batas yang kadang-kadang yang saya masih bisa tolerir dan artinya saya masih bisa mengendalikan. Lebih dari itu saya mulai ini untuk kondisi saya. Pak Martin masa cuma 120, ya itulah saya. Saya nggak tahu dengan Anda. Nah artinya apa? Kita mesti tahu kemampuan kita. Ya terlalu rendah nggak bagus. Karena jadi nggak bergerak kemana-mana, terlalu lamban kita juga jadi bosan, terlalu tinggi bahaya, ya ancaman kecelakaan kita jadi nggak waspada, bisa nabrak ini itu dan sebagainya. Sekarang lagi kecelakaan banyak terjadi tuh. Iya. Karena kebut-kebutan, ya kan. Betul. Nah hal seperti inilah yang kaitannya dengan speedometer. Nah kita juga mesti waspada. Nah biasanya kalau di kelas saya seringkali bertanya kepada peserta, Anda tahu nggak sih stress level Anda saat ini di mana sih? Itu masih dalam ambang batas yang masih Anda bisa tolerir atau enggak? Ya, itu speedometer. Nah, yang terakhir, indikator yang terakhir itu oli. Ya, oli itu biasanya kadang-kadang ya sering kali kita lupa. Itu kerjaan perempuan sih. Sebenarnya kita nggak ngerti kenapa sih oli harus diganti ya kan.
Bensin aja emang nggak cukup ya. Iya. Ntar udah tinggal urusan suaminya deh tuh ngomel-ngomel. Suami, bener. Oli diganti, di servis gitu kan. Iya. Saya Iya, salah karena- satunya soalnya. Oh gitu. Iya, dan orang nggak bisa membedakan isi bensin kenapa harus isi. Iya. Karena oli bensin itu untuk jalan. Oli itu untuk putaran mesin gitu. Ada kadang-kadang susah. Tapi kan kenapa? Oke deh. Iya, ini udah teknik. Artinya gini, oli itu kan untuk pelumas, mesin dan sebagainya. So, kita ibaratkan dengan apa oli itu? Nah, di dalam pelajaran kecerdasan emosional kita mengibaratkan itu seperti motivasi kita. Nah, kerasa nggak sih pada waktu ketika oli baru saja diganti, kan masih Nyaman baru, banget ya. nyaman, enak, putaran mesinnya juga nyaman gitu, empuk. ya. So, dan kita nggak was-was, dan itu ibaratnya emosi kita, motivasi kita baru di-charge. Baru dapat pelatihan, workshop, atau dapat sesuatu yang begitu luar biasanya. So, energi kita, dan itu mempengaruhi semua energi kita dan sebagainya. Jadi motivasi kita masih tinggi. Atau misalnya contoh, katakanlah kita baru saja bergabung di perusahaan biasa dong. Iya. Pegawai baru selalu rajin. Yes. Motivasinya masih tinggi banget gitu. Coba nanti dengan berjalan beberapa bulan, beberapa tahun mungkin. Alah, anak baru ya. Saya ingat tuh dulu waktu ketika saya pertama kali kerja juga kayak kamu. Motivasi saya juga begitu bersemangat. Coba nanti. Kita akhirnya ikut melemahkan motivasi orang. Iya. Nah, itu sebabnya kita bilang oli itu juga bagian indikator. Dan sering juga saya ketemu dengan orang-orang di kantor yang akhirnya mengatakan, Pak, saya capek ya Pak. Dulu saya begitu bersemangat, dulu saya begitu antusias dengan pekerjaan saya, ngejar KPI. Tapi Pak, sekarang kenapa saya merasa capek ya? Kok saya merasa seperti roket yang kehilangan bara apinya. Saya merasa seperti kayak kehilangan motivasi saya Pak. Nah, ini yang kita sebut dengan ketika oli perlu diganti. Oke. Menarik ya Smart Listeners. Yes. Oli perlu diganti walaupun gak kelihatan begitu kan Pak Antoni? Yes, Karena betul. 3 bulan sekali itu juga lupa begitu kan. Udah lewat. Udah lewat ya kan. Padahal itu merupakan sesuatu hal yang penting banget begitu kan. Betul. Namanya kalau nggak punya motivasi nggak ada olinya yang nggak bisa jalan itu motor Yes, atau mobil begitu betul. kan, tentu harus diganti. Ya. Namun sebelum kita jeda Pak Antoni, Ya. apakah bensin tadi kita balik ke awal begitu ini kan Ya. ada energi level. Apakah berhubungan Pak Antoni dengan Ya. kondisi fisik seseorang? Dengan mungkin dia fisiknya lemah kah atau seperti apa, energi levelnya rendah juga, atau Ya. orang yang kuat gitu sering nge-gym kan, Ya. olahraga rajin, Ya. itu energi level emosinya juga tinggi. Apakah demikian? Yes. Di sini jawab di sesi selanjutnya Pak Antoni. Oke, Kita jeda sure. dulu sejenak Smart Listeners, tetap bersama dengan kami ya dalam program Smart Emotion. Masih pertanyaan yang sama, pernah nggak sih Anda merasakan ketika emosi Anda tuh lagi nggak baik-baik aja? Apa tanda-tandanya? 0812 11 12 959. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya,
dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart FM Business and Inspiration, Smart Listeners, di sesi yang ketiga ini masih kami tanyakan pertanyaan yang sama kepada Anda. Anda pernah nggak sih merasakan ketika emosi Anda sedang tidak baik-baik saja? Apa tanda-tandanya? Kalau saya, Pak Antoni, udah uring-uringan, kemudian bikin drama. Bagus bisa sadar. Ya, saya bikin drama itu oke. Emosi saya lagi nggak baik-baik aja nih. Habis Oke. itu nanti oke, kita diem. Karena kalau misalnya bikin drama lagi kan malah jadi ruyam kan. Makanya itu dia tanda-tandanya. Kalau Anda apa, Smart Listeners? Mungkin Oke. boleh berbagi bersama dengan kami di 0812 11 12 959. Yes. Pak Antoni, Ya. energi berhubungankah dengan kondisi fisik seseorang? Banget. Jadi gini, kalau kita bicara tentang bagian pertama ketika kita bicara mengenai energi level. Jadi energi level ketika kita low gitu malas, nggak pingin ngapa-ngapain karena kan lagi low. Ya. Ketika energi level high, wah itu kebayang gak sih begitu antusias, semangat gitu. Kadang-kadang seringkali kita ketemu sama anak-anak yang gila perasaan kita udah capek banget, dia masih ayo bunda mari astaga nah boleh gak? Ibu bapaknya udah ngos-ngosan, udah di pinggiran ya kan. Anaknya masih lari-lari aja. Iya nah, masih bersemangat Masih gitu ya. bersemangat. Oke. Itulah beda energi high dengan low. Pengaruh nggak dengan fisik? Of course. Malah gini, di yang namanya energi level, actually kita pernah bahas beberapa saat yang lalu. I think tahun lalu kita di siaran kita pernah membahas mengenai pentingnya mengelola energi, bukan mengelola waktu, tapi mengelola energi. Jadi ada satu buku menarik judulnya The Power of Full Engagement gitu ya, Jim Loehr ya dan Tony Schwartz adalah dua penulis dengan latar belakang akademik dan praktisi yang luar biasa. Kemudian menulis buku bestseller judulnya The Power of Full Engagement. Nah, hal yang menarik yang mereka katakan adalah soal energi level ini. Buat dia adalah yang penting adalah bagaimana kita bisa mengelola energi ini. Dan itu penting banget. Nah, hal yang mempengaruhi energi kita itu ada 4 aspek. Ternyata aspek pertama adalah spiritual. Oke. Spiritual itu dalam arti bagaimana kita memaknai apa yang kita lakukan. Oke. Aspek mental, pikiran kita terhadap pekerjaan itu sendiri. Kalau kita merasa, aduh ini berat banget, energi yang habis juga akan lebih banyak. Oke. Yang ketiga adalah emosional, ya. Dan yang terakhir adalah fisik. Jadi kalau menjawab pertanyaan Batasya, ada nggak pengaruh fisik ke stamina? Of course. Dia menjadi salah satu elemen yang pengaruhnya penting. Ketika misalnya kita sakit, of course lah, kita nggak bisa berharap energi kita tinggi-tinggi banget kan. Ya. Karena kita dalam kondisi sakit. Tapi itu juga sebaliknya. Ketika energi level kita rendah, itu juga membuat kita cenderung jauh lebih gampang rentan, imun tubuh kan turun. Jauh lebih rentan untuk sakit juga. Makanya energi level ini adalah sesuatu yang 4 elemen ini kita mesti kelola. Karena dampak bagaimana kita memandang pekerjaan yang kita lakukan, bagaimana kita berpikir tentang apa yang kita lakukan, bagaimana perasaan yang kita rasakan, dan bagaimana kita menjaga kondisi fisik kita terkait dengan pekerjaan ini. 4-4-nya itu saling berkait dan besar pengaruhnya terhadap bagaimana energi kita. Oke, Ya. berarti kalau andai kata kita lihat begitu ya di mobil ataupun di motor, Pak Ya. Antoni, ada level bensin begitu kan? Ya. Dari 0 sampai 100 atau Betul. bar-barnya begitu kan, Betul. bisa ada Ya. berapa bar begitu. Ini kalau misalnya fisik kita mungkin nggak fresh atau nggak sehat, Ya. mungkin barnya cuma bisa maksimal Ya. keisi 2 atau 3. Iya. Atau yang terjadi adalah kalaupun udah isi dengan full, cepet banget habisnya. Oh, boros baterainya. Boros baterainya, bener. Bensinnya boros.
ya berarti kan mesinnya itu putarannya nggak dalam kondisi Nggak tidak efisien. efisien, betul. Nah ini juga yang terjadi dengan mereka-mereka yang kalau kita bicara mengenai stamina level itu. Karena kita menganggap bahwa sama-sama kita memulai dari energi yang level yang sama kok. Ibaratnya setelah di-charge sama-sama full baterai. Tapi kenapa ada yang masih sampai sore hari itu barnya masih banyak, tapi ada satu yang gila, tahu-tahu udah tinggal satu bar, malah udah habis misalnya. Capek banget rasanya Betul. kan, bawaannya capek aja Iya. gitu kan. Nah, Ah. itulah yang menjadi salah satu indikator juga ini terkait dengan urusan kecerdasan emosi. Maka ingat bahwa terkait dengan bensin ini bukan sesuatu harga yang sifatnya harga mati. Artinya kita bisa memperbesar tangki kita kan, supaya yaitu kita bisa menjaga supaya level bensin kita masih tetap banyak. Yaitu dengan 4 hal tadi. Dari sisi spiritualnya, bagaimana kita memandang pekerjaan kita saat ini. Dari sisi mental, bagaimana kita memikirkan tentang pekerjaan saat ini. Dari sisi emosional, apa yang kita rasakan terhadap pekerjaan ini. Dan bagaimana fisik kita adalah penting. Ya, berarti kalau fisik, berarti kan kita bicara tentang bagaimana cara kita mengolah, bagaimana cara gitu. Ya. Oke, Yes. wow, Ya. ini pengetahuan baru juga nih untuk Yes. saya smart listeners. Ternyata PR saya adalah itu, Pak Antoni. Ya. Fisiknya, Fisik, yes, iya, harus berarti memajukan di sisi spiritualnya, mental atau pikirannya itu terjadi juga di kehidupan ya. Berarti memandang kehidupan itu seperti apa sebenarnya kan. Kemudian emosionalnya dan juga fisiknya harus dilatih. Yes. Harus punya nafas yang panjang tentu saja ya. Ya. Oke, Betul. kita bahas selanjutnya adalah temperatur atau termometer Yes. atau level emosi. Level emosi. Tadi Pak Antoni sempat bilang ketika dingin, Ya. kalau mesin kan terlalu dingin juga nggak terlalu bagus ya Pak Antoni. Harus Yes. dipanesin gitu. Nah Ya. ini gimana nih? Nah ini bukan kaitannya dengan mesin yang disebutkan di situ. Jadi gini, mesin itu kan karena putaran supaya dia udah terbiasa. Tapi yang dimaksud dengan mesin itu kan kita berusaha menjaga jangan sampai suhunya terlalu Tinggi. tinggi banget. Ya memang terlalu dingin itu jadinya kayaknya kok dingin, belum terbiasa, belum, orang bilang apa ya? Kalau dalam biasanya kalau hidupin mesin itu kan masih belum panas, masih belum ini ya, kayaknya nyalanya masih nggak nyaman nih gitu. Ya. Kalau mulai ngegas tuh gerdek-gerdek gitu. Yes, betul. Jadi masih belum terbiasa Iya. gitu. Ya. Memang kita mengatakan bahwa memang nggak terlalu dingin juga nggak terlalu bagus. Tapi paling nggak juga nggak boleh terlalu panas. Ya. Karena ketika panas, sekali lagi kita bicara mengenai emosi kita yang tinggi, digambarkan gampang terpicu, mudah marah. Itu kaitannya adalah ketika kita bicara tentang ketika mesin kita kepanasan. Ya. Nah, kalau terlalu dingin itu kan berarti kita nggak excited, Ya. lagi low, kita ibaratkan jangan itulah. Berarti kan bagusnya adalah nggak boleh terlalu tinggi, tapi juga nggak boleh terendah banget gitu. Ya, Oke, berarti level Ya. emosi itu harus dijaga. Tapi ada momen-momen, apakah ya Pak Antoni? yes, Daerah itu mempengaruhi. Misal ketika Ya. berada di daerah perkotaan yang situasinya panas, Panas. kita tahu di Jakarta Ya. begitu ya. Atau nanti ketika di pegunungan emosinya akan lebih stabil. Apakah demikian bisa mempengaruhi Pak Antoni? yes. Jadi kita bilang gini, sampai ada beberapa penelitian jurnal yang mengkaitkan kondisi geografis dengan level ekspresi emosi. Jadi ternyata memang sih pertanyaan Mbak Tasya itu sebenarnya relevan banget. Ada beberapa tempat dengan suhu yang kemudian dengan beberapa kontrol apa ya variabel-variabel seperti itu ternyata itu memang memicu orang cenderung lebih cepat panasan, lebih cepat marah, lebih emosional. Variabel-variabel seperti suhu, lingkungan dan sebagainya. Ya, Oke. ternyata memang berdampak juga sebenarnya. Baik. Ya. Nah, berarti apa? Buat saya sih gini, Mbak Tasya. Jangan sampai itu jadi excuse-nya kita juga. Oh iya. Maaf ya, saya kan dari daerah yang seperti ini. Wajar dong kalau gue orangnya marah-marah gitu. Ya, saya pikir gini, jangan dijadikan itu sebagai semacam excuse-nya kita lah. Ya, buat kita justru dengan situasi pemahaman seperti ini membuat kita menjadi harusnya lebih waspada kan gitu. Oh oke, berarti aku berada dalam situasi ini cenderung lebih panasan, berarti aku harus lebih hati-hati. Apalagi kita yang garis di bawah garis ya. Katulistiwa ya. Aduh, panasnya luar biasa. Iya Betul. benar-benar. Bukan cuma bumi yang panas, tapi juga panas. Hati- Iya.
Senggol basyok katanya. Iya, betul. Betul. Oke, menarik Yes. ini. Berarti ada hubungannya juga ya Pak Antoni Ya. di sana. Baik, karena nih berhubungan juga nih dengan pertanyaan dari Pak Yusuf di Makassar, Pak Antoni. Yes. Pak Antoni, kenapa ya saya yang termasuk orang yang emosinya gampang terpicu, kelamaan nunggu di lift, saya kesel setengah mati. Atau kelamaan di lift nunggu orang yang masuk tapi nggak naik-naik karena terbuka lagi dan ada yang masuk, saya bisa kesel. Pas presentasi kalau ada yang suka ngetuk-ngetuk jari, saya juga suka terganggu. Kenapa ya saya mudah terganggu seperti itu? Yes. Oke ya. Nah itu kita bilang gini, ya batas toleransi orang itu kan beda-beda, ambang batas. Balik lagi ke mesin kan, ada mesin yang di panas tertentu masih oke, dia masih bisa tahan. Ada mesin yang jangan sekali-kali melewati itu bisa meledak. Sama kita mengumpamakan itu juga dengan kaitannya dengan diri kita. Artinya kita perlu mengenali. Bagusnya adalah Pak Yusuf Anda mengenali apa sih hal-hal yang bisa memicu Anda untuk marah, bisa memicu Anda untuk kesel. Nah, hal yang paling gampang yang bisa kita lakukan adalah kalau kita nggak bisa menjaga dan merawat, kita bisa kasih tahu, tolong ya, ketika saya presentasi itu saya orangnya itu ketika ngomong kalau ada yang ngetuk-ngetuk itu saya jadi nggak bisa konsen, tolong ya. Gitu. Nah, artinya dengan cara seperti itu kita mengajari orang-orang di sekitar kita untuk mengenali pola kita. Jadi kita bisa kasih tahu sama mereka, mereka juga jadi paham, kalau si Pak Yusuf lagi presentasi, ini diam nih, ya. Dia akan terganggu dengan hal-hal seperti itu. Jadi mereka juga akan respect kita. Karena apa? Kita ngasih tahu sama mereka. Tetapi saya bilang gini ke Pak Yusuf dan juga buat kita semua juga sih, smart listener. Belajarlah untuk menaikkan ambang batas toleransi. Karena gini, dan ini sesuatu hal yang bisa dilatih. Ya, sama seperti mesin itu akhirnya lama-lama jadi terlatih. Yang tadinya tiba-tiba cuma bisa sampai ini, karena kita terbiasa. Jadi dia punya kemampuan untuk terlatih karena mesinnya terlatih. Dan beberapa kita bawa kendaraan itu kan kalau kita nggak terlatih dengan kecepatan dengan ini tertentu kan kadang-kadang mesinnya nggak terbiasa. Yeah. Sama, kita bisa mengkondisikan. Akhirnya gini loh, misalnya contoh buat Anda yang tadinya sangat terganggu even hal yang kecil, lama-lama bisa jadi terbiasa. Saya kasih contoh. Saya harus jujur mengakui saya adalah orang yang sangat terganggu ketika mengerjakan dan melakukan sesuatu tidak ada musik. Kan ada orang yang enggak kok bisa sih. Justru Pak Martin saya sebaliknya Pak. harus mendengarkan musik, nggak ada yang mendengarkan musik, saya nggak afdol banget, kayak sepi banget dan sebagainya. Enggak, saya butuh ketika berpikir, saya harus tenang, silent. Makanya kenapa saya kerja pagi-pagi, jam 3 bangun, jam 4 bangun, itu momen-momen yang sangat berharga buat saya gitu. Karena semua kreativitas saya nggak ada yang ganggu. Ya, enggak Pak, saya butuh musik. Akhirnya belakangan di beberapa tahun terakhir, saya mulai bertoleransi mendengarkan musik tapi nggak pernah bisa dengan musik yang lirik, yang pakai lirik. Karena nanti saya ikut menganalisa liriknya. Oh ternyata dia lagi otak saya itu Jadi terbelah ya. terbelah. Loh kenapa tiba-tiba ada musik ini? Oh ya ternyata lagu tentang begini. Oh saya baru sadar. Jadi saya menganalisa, saya ingin konsen dengan apa yang saya kerjakan. Nah belakangan akhirnya saya karena merasa iya ya. Kenapa ada orang ini? Kenapa saya merasa sangat terganggu? Itu kan juga mengganggu kan? Karena ketika saya tiba-tiba bekerja misalnya pas lagi di kafe dan sebagainya, itu kan ada musik dan sebagainya. Saya kan terganggu. Akhirnya saya mulai belajar mentoleransi dengan mendengarkan musik-musik instrumen yang slow, yang no lyrics loh ya, no lirik, nggak ada lirik. Lama-lama saya mulai bisa menyesuaikan. Jadi artinya bisa mendengarkan itu sambil bekerja dengan musik seperti itu. Meaning yang tadinya saya nggak bisa sama sekali mulai bisa bertoleransi pelan-pelan. I don't know ya, mungkin nanti besok-besok bisa kerja sambil batas tertinggi itu kerja sambil dengerin musik metal gitu. Saya gitu Pak Antoni. Musik metal ya. Musik rock. Iya, ternyata bisa dilatih ya. Iya. Menarik ini. Nah Jadi itu yang perlu Anda latih Pak Yusuf ya. Oke, Yes. baik. Kami masih menunggu atensi Anda, Smart Listeners, di Iya. kesempatan kali ini. Karena berhubungan juga dengan pertanyaan dari Ibu Iren di Jakarta, Pak Antoni. Yes. Apakah indikator ini gifted atau keturunan? Oke. Nah, nanti mungkin boleh dijawab begitu Yes, ya. betul. Mungkin ada nggak sih hubungannya ketika mungkin tadi Pak Yusuf sering marah-marah begitu orang tuanya, apakah demikian Yes, gitu atau betul. seperti apa? Nanti kami akan jawab pertanyaan dari Anda. Tetap bersama dengan kami di 0812 11 12 959. Anda bisa bergabung. YouTube channel Radio Smart FM juga tersedia. Kita jeda sejenak.
Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Emotion. Gak terasa ya, udah sesi terakhir Pak Antoni. Wow, yes, benar. Kita masih Ya. ngomongin seputar Emotional Dashboard, Dashboard. benar. Kenali 4 indikator EQ-mu di Ya. 2024 ini. Dan Anda masih kami undang di 0812 11 12 959. Yes. Pak Antoni, saya mau tahu, kalau Pak Antoni sendiri tanda-tandanya seperti apa? Oh, kalau saya ketika mulai nggak baik-baik aja, tuh saya cenderung akan diam. Diam, dan saya bukan tipe orang yang meledak-ledak, melempar barang dan sebagainya, sayang dong. Mahal soalnya. Nggak. Saya bukan tipe yang seperti itu. Saya bukan tipe yang agresif, mukul dan sebagainya. Itu nggak banget gitu. Saya nggak tipe-tipe seperti itu. Tapi saya akan diam. Kalaupun mulai nggak baik-baik aja, tuh biasanya saya lebih ke nyindir. Nyindir. Misalnya supir, terus salah jalan, terus ini kan kesel, padahal mesti meeting gitu loh. Kesel, marah. Saya bukan tipe yang membentak-bentak gitu, bukan. Nyindir. Ya udah Pak, sekalian aja keliling-keliling Jakarta aja sekalian ya Pak. Itu gaya saya ketika saya mulai udah kesel level. Oh ya, tapi nggak berasa dimarahin ya, seperti Pak Antoni. Celakanya adalah banyak orang yang tidak merasa bahwa saya lagi marah. Iya, malah Cuma disindir. ditanggepin nanti itu. Oh iya Pak, boleh saya bawa. Dan dia nggak sadar-sadar padahal gue udah lagi kesel gitu. Ya. Itulah dia. Menarik ya Smart Listeners. Kalau Anda seperti apa? Ada nggak sih tanda-tandanya Yes. begitu ya? Jika mungkin Anda sudah merasa bahwa, aduh, ini saya mulai terpancing nih. Ada nggak sih momen ketika Anda merasa bahwa emosi Anda lagi nggak baik-baik aja? Kalau Yes. misalnya Anda mengenali itu semua, boleh di-sharingkan di 0812 11 12 959. Yes. Pak Antoni, mengawali sesi 4 ini begitu ya. Ya. Pertanyaan dari Ibu Iren, ini ada hubungannya nggak sih dengan keturunan begitu? Enggak. Sebenarnya ini lebih kepada latihan sebenarnya. Banyak urusannya dengan pembiasaan yang kita lakui. Yang kita lakukan dan kita lalui dalam kehidupan kita itu akan berpengaruh. Jadi bukan karena karena kita dilahirkan demikian dan sebagainya, enggak sih gitu. Tapi by learning, ya, experience. Ya. Jadi kalau dikatakan apakah ini sesuatu yang bisa dilatih? Iya banget. Sesuatu yang pelajari? Iya banget. Makanya Smart Listener, itu sebabnya kenapa kita
Smart Emotion setiap Kamis pagi ini sebenarnya adalah bagian dari proses itu, bahwa ketika kita udah mengenali kondisi kita seperti apa, terus berikutnya then next what, apa yang bisa kita latih, apa yang bisa kita lakukan. Jadi ini menjawab pertanyaan Bu Iren. Oke. Ya, banget kita bisa latihnya. Baik, karena ini juga sifatnya fluktuatif juga begitu ya Pak Antoni ya. Jadi bisa dikenali, oh kalau udah kayak gini nih berarti Iya, saya udah harus betul. di sini saya harus kontrol, di sini harus kayak saya kontrol Banget. begitu. Jadi tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, sharing kita pada pagi hari ini adalah membuat kita lebih aware. Kalau seandainya saya bisa melihat dashboard saya kondisi hari ini, kayak pertanyaan kita sekarang pada pagi hari ini aja gitu untuk Anda smart listener. Kalau seandainya Anda bisa melihat dashboard nih, tiba-tiba muncul di depan Anda nih 4 indikator, speedometer, stres Anda gimana, kemudian bensin Anda, energi level Anda saat ini, tiba-tiba kemudian termometer, ini suhu emosi Anda gimana, kemudian muncul oli, level motivasi Anda. Nah, kira-kira kalau dashboard ini terpampang di muka Anda, di wajah Anda tentang situasi Anda saat ini, kira-kira angkanya di berapa gitu. Nah, dari situ kemudian kita bisa merasakan, oh iya, ini kayaknya agak panas nih pagi ini. Karena ada kejadian di jalan ya. Nah, udah berarti Anda butuh untuk ngademin gitu. Oke. Atau misalnya, iya ya, ini level motivasi saya belakangan ini saya banyak mengeluh, berkeluh kesah tentang posisi, tentang pekerjaan saya. Ini berarti energi saya udah agak lemah nih. Oke, gimana caranya? Oke, Ya. baik. Mungkin sekarang tipsnya begitu ya Pak Antoni agar kita bisa Yes. menjaga semua ini begitu kan, ini ibaratnya kayak wah bensin di sini udah kayak laboratorium. Yes. Namanya dashboard kan banyak ya. Ya. Nah, agar semuanya ada di level normal dan under control atau terkendali. Yes. Jadi smart listener, mudah-mudahan dari obrolan sharing kita pada pagi hari ini, Anda dapat gambaran gitu. Seperti yang saya bilang, dashboard Anda. Itulah ukuran-ukuran. Bahkan kita pakai ini sebagai bagian dari pembelajaran. Terutama di training kecerdasan emosional. Nah, kalau kita ngomongin tentang apa yang bisa kita lakukan, jadi pertama-tama adalah yaitu kenali dan lakukan cek dashboard kita setiap hari kalau perlu. Jadi berarti pagi ini misalnya, Kamis pagi ini di mana sih kondisi stresku, level emosiku, termometer suhunya lagi gimana nih? Dingin, adem, tenang, keademan atau kepanasan, olinya gimana nih ah? Jadi kenali itu ya, tahu dashboard kita setiap hari. Nah, kalau bisa sih syukur-syukur kita bisa menggunakan beberapa assessment. Makanya sekarang ini di training-training kecerdasan emosional juga mulai dikembangkan tool seperti ini. Terus belajarlah untuk mulai secara sadar mengendalikan keempat panel kita ini. Mulai dari energi level. Bagaimana cara kita Pak? Kita mengendalikan energi level kita. Jadi energi kita sangat tergantung kepada apa sih beban-beban yang mengganggu. Kita fokus atau enggak itu mempengaruhi besar tentang energi level kita. Jadi belajarlah untuk apa sih masalah-masalah yang selama ini mengganggu dan menghabiskan energi saya. Kalau bisa diselesaikan, selesaikan. Jangan ditunda-tunda. Pekerjaan itu juga menghabiskan energi. Yang kita sebel, yang kita nggak kerjakan itu juga menghabiskan energi. Belajar untuk lebih fokus. Itu juga menolong kita untuk menghemat energi lebih banyak. Trauma masa lalu Pak Antoni? Iya, menghabiskan hal-hal yang ya itu segala sesuatu yang berhubungan dengan beban emosional dan sebagainya itu kan menghabiskan energi. Iya, benar. Ya, berarti termasuk tadi pertanyaan Mbak Tasya, 4 elemen ini, spiritual, mental, emosional sama fisik itu juga mesti kita jaga. Nah, itu yang pertama. Level emosi, gimana caranya menjaga suhu emosi kita bagus? Kan kita selalu mengatakan emosi kita suhunya itu kan bergantung pada cara berpikir kita. Jadi belajar untuk selalu memperbaiki sudut pandang kita, cara berpikir kita itu kan pengaruh besar kepada termometer kita. Ya, ketika kita mengatakan orang ini nyebelin, suhu kita jadi naik dong. Tapi ketika kita mengatakan orang ini tantangan banget ya, ini orang. Ya, ini orang bikin saya penasaran sebenarnya apa yang terjadi dengan suhu kita nggak akan tinggi gitu. Yang juga bisa berpengaruh kepada suhu kita apa? Ganti suasana juga menolong sih. Kadang-kadang just changing the situation. Ini udah lagi panas di ruang meeting nih. Udah keluar dari ruang meeting. Apalagi kalau pas misalnya pas jam sholat gitu, wudhu sebentar. Kan nolong kita. Itu kan keluar dari suasana sebentar. Atau misalnya level stres, speedometer kita lagi tinggi. Gimana caranya?
bisa jadi seperti yang saya bilang stresnya kerendahan, berarti cari tantangan, ya. Atau kalau terlalu tinggi, hati-hati, berarti kita mesti aware, ya. Kalau misalnya stress levelnya udah tinggi banget, mungkin kita juga harus belajar ganti channel gitu. Belajar untuk menyeimbangkan hidup kita dengan bukan cuma di beban pekerjaan sehingga stres kita tidak terus-menerus meningkat gitu, ya. Atau slow down, ya dong. Ketika mobil kita terlalu tinggi, kecepatannya sebagainya, kadang-kadang mesti slow down. Mungkin istirahat sejenak gitu. Itu kan bagian-bagian dari kita mengelola stres kita. Di bagian terakhir, Oli, level motivasi kalau lagi turun gimana? Pengalaman saya, motivasi kita smart listener sangat bergantung kepada makna juga. Ketika kita memaknai secara berbeda, motivasi kita bisa meningkat loh. Bisa meningkat kan. Ketika saya tadinya merasa bahwa ini pekerjaan yang membebani, tiba-tiba saya menemukan meaning di dalam pekerjaan ini. Somehow motivasi saya bisa jadi bertambah. Atau level motivasi caranya gimana? Bacalah, bicaralah dengan orang, belajarlah 3B. Ya, baca, bicara, belajar. Ya, tanya-tanya dengan orang, kadang-kadang kita bisa mendapatkan motivasi. Pernah nggak Mbak Tasya ketemu sama orang ngobrol, jadi menggebu-gebu. Setiap Kamis pagi Pak Tony, saya jadi termotivasi terus. Yes. Nah itu cara kita tuh menjaga dashboard kita. Ketika kita bisa jaga dashboard kita dengan baik, percayalah ya, hanya dengan melihat dashboard Anda saja, kita bisa mengatakan, wow, nih orang IQ-nya bagus nih, bisa menata dengan demikian luar biasanya. Oke, tadi saya kepikiran slow down Pak Antoni ya. Yes. Kalau misalnya keluar kota slow down, ini bisa kita melipir dulu ke rumah makan. Iya, rest area. Iya kan, ke tukang parfum. Kan slow down kan, suka begitu. Menarik ya. Oke Nah, deh. ini Yes. bisa menjadi notes Anda untuk Anda yang ingin tahu smart listeners dan mungkin terlewat begitu ya tadi poin-poinnya, mungkin bisa Betul. didengarkan lagi di Banget. video Yes. yang kami posting di YouTube channel Radio Smart FM karena tersimpan rapih di sana. Yes. Dan Anda bisa ikuti terus program Smart Emotion di setiap pagi. Hari Kamis pagi, terus Yes. Kamis cerdas emosi. Betul. Kita harus pamit undur diri nih, tapi Pak Antoni Yes, harus thank kita you banget tutup. Mbak Tasya. Terima kasih Pak Antoni di pagi hari ini. Yes. Dan terima kasih juga Smart Listeners untuk Anda yang sudah bergabung. Dan kita harus tutup. Akhir kata saya Tasya Rustama. Dan saya Anthony Dio Martin. Smart Emotion, Salam salam antusias. You've just listened to Smart Emotion with Anthony Diomartin from Hot Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.